Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin, melanjutkan berinteraksi dengan ayat Al-Qur'an. Pada subuh pagi hari ini saya mengambil topik seputar amanah di dalam Al-Quran. Ya, seputar amanah di dalam Al-Quran. Hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang paling sempurna dalam soal amanah. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya sosok yang terpercaya dan amanah. Maka sesungguhnya ketika kita ingin belajar tentang amanah, Rasulullah adalah teladan utama yang perlu kita contoh bersama-sama. Sebelum dan sesudah diangkat menjadi utusan Allah, jadi Rasulullah sebelum diutus sebagai Rasul, orang-orang Quraisy biasa menitipkan barang-barang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena begitu amanahnya. Maka ketika beliau hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib saat itu disuruh untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada beliau, yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu, untuk mengembalikan amanah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza duyi'atil amanatu fantadhirus sa'ah." Qala, "Kaifa idza'atuha ya Rasulullah?" Qala, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirus sa'ah." Kata Rasulullah, jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Abu Hurairah bertanya waktu itu, "Wahai Rasulullah, bagaimana menyia-nyiakan amanah itu?" Beliau menjawab, jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, Ibnu Al-Jauzi menyatakan, yang dinukil dari beberapa ahli tafsir, bahwa tentang amanah ini Al-Quran memberikan gambaran tentang 3 aspek perbuatan tentang amanah. 3 aspek perbuatan tentang amanah. Aspek yang pertama adalah pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama. Jadi amanah yang pertama adalah pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Al-Anfal ayat 27. Dalam ayat ini amanah meliputi amanah yang diberikan Allah kepada kita hambanya, dan amanah yang diberikan kepada sesama manusia. Poinnya adalah kita tidak boleh mengkhianati amanah. Hadirin, ibadah berupa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah titipan amanah yang paling besar yang dibebankan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah yang berupa ibadah ini, ayatnya adalah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Maka hadirin, amanah ini adalah amanah yang paling besar bagi kita. Karena salah satu tujuan Allah menciptakan kita, menghidupkan kita di dunia yang fana ini adalah untuk beribadah. Maka hadirin, jika manusia tidak mau beribadah kepada Allah, berarti dia telah berkhianat kepadanya. Karena inilah amanah yang utama dan pertama diberikan oleh Allah kepada manusia. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua tentang amanah ini adalah penyampaian yang baik. Penyampaian yang baik itu juga merupakan amanah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin, jelas sekali poin ayat ini. Allah menyuruh kita semuanya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Sekecil apapun amanah yang diberikan kepada kita, kita harus menunaikan. Kenapa? Karena semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah nantinya. Oleh karena itu mari kita lihat diri kita masing-masing. Siapa tahu kita ini masih memegang amanah yang belum kita tunaikan. Kadang-kadang orang titip barang yang kecil saja, kemudian kita lupa ditaruh begitu saja, tidak kita sampaikan. Itu juga bagian daripada yang kurang amanah. Ya, apa saja, mungkin kita tidak bermaksud apa-apa, tidak bermaksud memiliki, tapi kita lupa ya menyampaikan. Mari kita koreksi kembali, apa ada amanah yang diberikan kepada kita yang belum kita tunaikan kepada orang yang berhak menerima amanah itu. Mari kita koreksi masing-masing. Saya kira kita semuanya bisa lupa, bisa juga kadang-kadang khilaf tentang amanah ini. Aspek yang ketiga dalam Al-Quran tentang amanah ini, hadirin sekalian, amanah itu adalah penjagaan kepercayaan yang diberikan orang lain. Jadi amanah itu juga dipahami penjagaan kepercayaan yang diberikan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26. Allah berfirman, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Hadirin, ini cerita tentang Nabi Musa. Dibaca kembali surah Al-Qasas mulai ayat 23. Nabi Musa pernah menolong dua orang perempuan meminumkan ternak-ternaknya karena antri di sumur ya. Kemudian karena jasanya itu, kemudian dua wanita itu mengajak bertemu kepada bapaknya. Nah, kemudian untuk diminta bekerja kepadanya. Orang itu adalah Nabi Musa. Dalam beberapa riwayat hadis diperselisihkan
bapak wanita itu adalah Nabi Syuaib atau yang lain. Tapi menurut sebagian mufassir bukan, tapi orang yang sama-sama di negeri Madian. Hadirin, kemudian waktu itu Nabi Musa ditawari oleh bapak dari wanita itu untuk diminta menjadi menantunya dan bekerja selama 8 tahun. Dan Nabi Musa menyanggupi itu, mau menunaikan itu. Poinnya adalah Nabi Musa itu dipercaya untuk bekerja, bahkan diambil menantu karena amanahnya. Karena dia cari orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Amanah ini begitu penting kita cermati, kita pahami. Karena kita tidak tahu nanti di akhirat kita diminta pertanggungjawaban amanah yang pernah diberikan kepada kita. Dan itu cukup berat hadirin. Kita semuanya yang ngomong ini juga mungkin masih banyak memegang amanah tapi belum bisa menunaikan dengan baik. Tapi mari kita bersama-sama bertekad berusaha semaksimal mungkin melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita dengan maksimal. Mudah-mudahan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nanti tidak berat dan bahkan mungkin tidak perlu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika seluruh amanah yang diberikan kepada kita sudah kita tunaikan sebaik-baiknya. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya ini diciptakan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah menjadi orang-orang yang amanah, sehingga nantinya di akhirat kita tidak terlalu berat untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah pernah diberikan kepada kita. Demikian kultum subuh pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.